guys, introduce myself. My name is Yeswitolandari. NPM 234110888. I'm class management 23A. Here I will explain the materi about human resource management. Nah, jadi kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis untuk mengelola aset paling berharga suatu organisasi, yaitu karyawannya. SDM mencakupi berbagai fungsi, mulai dari pengrekrutan dan pelatihan hingga manajemen kinerja dan ketertiban karyawannya. Selanjutnya ada organisasi manajer dan 5 fungsi dasar manajer. Yang pertama, organisasi. Organisasi suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan peran yang ditetapkan secara normal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer, seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan melakukannya dengan mengelola upaya orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, 5 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penempatan staf. Yang keempat, pemimpin. Yang kelima, Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. 1. Menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. 2. Memulai karyawan baru dalam organisasi atau orientasi. Ketiga, melatih karyawan untuk bekerja yang baru bagi mereka. Keempat, meningkatkan kinerja pekerja setiap orang. Kelima, memperoleh kerjasama kreatif dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Keenam, menafsirkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. Ke-8, mengembangkan kemajuan setiap orang. Ke-9, menciptakan dan memelihara moral departemen. Yang ke-10, melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, akuisisi bakat. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat dipekerjakan untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan meningkatkan kemampuan mereka, yang memberikan manfaat bagi individu dan perusahaannya. Yang ketiga, efektivitas organisasi. Praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif meningkatkan ketertiban karyawan, produktivitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, ada analisis pekerjaan. Menentukan keterampilan, kualifikasi, dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk peran tertentu. Selanjutnya, yang kedua, mencari kandidat. Memanfaatkan berbagai saluran untuk mengidentifikasi dan menarik pelamar yang memenuhi syarat. Yang ketiga, evaluasi dan seleksi. Melakukan wawancara, penilaian, dan memeriksa referensi untuk mengidentifikasi kandidat yang paling cocok. Selanjutnya, kita memasuki pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, analisis kesenjangan keterampilan.
mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap peran dan bagian mana yang perlu ditingkatkan oleh karyawan. Yang kedua, program pelatihan. Merencanakan dan memberikan pelatihan untuk membantu karyawan memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga, mengembangkan karir. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembang dalam organisasi dan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Selanjutnya, manajemen dan penilaian kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk dicapai oleh karyawan. Yang kedua, umpan balik dan pelatihan. Memberikan umpan balik dan panduan secara berkala untuk membantu karyawan berkembang dan maju. Yang ketiga, penilaian kinerja. Mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala terhadap tujuan dan standar yang ditetapkan. Yang keempat, perencanaan pembangunan. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat rencana pengembangan yang personalisasi. Selanjutnya, strategi kompensasi dan manfaat. Yang pertama, upah kompetitif. Menawarkan gaji yang sejalan dengan standar industri dan pasar kerja lokal. Yang kedua, manfaat komprehensif. Menyediakan berbagai manfaat seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan waktu istirahat yang dibayar. Yang ketiga, program insentif. Menerapkan bonus berdasarkan kinerja dan penghargaan lainnya untuk memotivasi karyawan. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan. Mempromosikan fleksibilitas dan mendukung kebutuhan pribadi dan profesional karyawannya. Keterlibatan dan motivasi karyawan. Yang pertama, membina komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajer dan karyawan. 2. Pengakuan. Mengakui dan memberi penghargaan kepada karyawan atas kontribusi dan prestasinya. Yang ketiga, pemberdayaan. Memberikan karyawan rasa otonomi dan kemampuan untuk membuat keputusan. Yang keempat, lingkungan kerja. Menciptakan budaya kerja yang positif, mendukung, dan inklusif yang menginspirasi karyawannya. Selanjutnya, yang terakhir, tantangan dan tren dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Kemajuan teknologi. Beradaptasi dengan dampak otomatisasi, kecerdasan buatan, dan alat SDM digital. 2. Keberagaman tenaga kerja. Mempromosikan inklusivitas dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja multigenerasi dan multikultural. Yang ketiga, retensi bakat. Mengembangkan strategi untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan talenta terbaik di pasar kerja yang kompetitif. 4. Kepatuhan terhadap peraturan. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan terkait SDM yang terus berkembang. Okay, finish. Maybe that's all the material I can convey. I apologize for the words that are not understood. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.